Saya langsung nggak banyak pikir lagi, saya butuh baca bukunya gitu loh. Nah, setelah baca bukunya, oh ini connect banget. Jadi informasi di bulan Januari sebelum pandemi, lalu setelah saya baca bukunya, oh ini toh yang namanya ClickFunnels, oh ini toh yang namanya Russell Brunson. Nah, di situ Pak, saya akhirnya kaget ternyata ada satu orang di Amerika yang berhasil mengembalikan bisnis network secara ke fitrahnya, tetapi secara online. Nah, ini yang jadi buat saya ini berkah yang luar biasa ya. Kenapa? Di saat saya sudah kepepet, akhirnya saya menemukan apa yang saya impikan, Pak. Karena saya tetap nggak mau, Pak, bangun jaringan tuh bukan jadi penjual, ini kan downgrade gitu. Itu, Pak. Kurang lebih gitu. Saya boleh kasih lihat slide-nya, Pak? Boleh, Pak. Sudah tampil ya, Pak? Ya. Oke. Nah, ini dia yang dimaksud ClickFunnels ya, dan inilah pendirinya yaitu Russell Brunson. Nah, yang lebih menarik lagi buat saya ternyata Russell Brunson ini punya background seorang network builder ya, seorang networker. Nah, ini yang membuat semuanya jadi klop, Pak. Selama ini yang mengajarkan di dunia digital marketing itu nggak punya background seorang networker, Pak. Jadi ini yang membuat saya berat buat saya untuk menerima alasan dia. Nah, ini dia, Pak. Nah, ini Pak bukunya yang dimaksud ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, ini ada tulisannya sangat jelas ya. How to use sales funnels to grow your network marketing team. Nah, ini kata-kata ini yang magis buat saya, Pak. To grow your network marketing team. Nah, selama ini, kalau boleh dihitung sejak saya melek dengan dunia digital marketing, 13 tahun, to grow your network marketing team. Nah, selama ini, kalau boleh dihitung sejak saya melek dengan dunia digital marketing, 13 tahun, tidak pernah ada yang berani menjanjikan ini, Pak. Wah, saya bilang ini dahsyat sekali nih. Nah, isinya lebih seperti mana nih? Ini yang menyentuh hati saya. Beliau mengatakan bahwa ada 3 step penting, ya, yang dilanggar atau dikebiri istilah saya ya, dihilangkan begitu saja. Nah, akhirnya malah fokusnya hanya jual produk, yaitu apa? One on one ya, atau lebih jelasnya apa ya, kalau istilahnya table talk lah ya, ketemu satu orang di kafe ya. Lalu yang berikutnya adalah home sharing ya, home meeting atau home sharing. Nah, dari sini akhirnya baru kita bawakan ke hotel meeting atau apa istilahnya BOP-nya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi kan begini, Pak. Ya, ini step-stepnya yang terjadi adalah ini dihilangkan. Ya, dan ini dilakukan dari 2007, Pak. Itu sebabnya buat saya, aduh, ini kok begini? Ini nggak nyaman buat saya. Dan ini juga dihapuskan semua kan. Nah, di dalam buku ini dikatakan bahwa ini harusnya nggak boleh hilang. Dan yang lebih penting lagi, ini sudah dijalankan beberapa tahun di Amerika dan hasilnya pun memuaskan. Kan begitu, Pak. Nah, ini yang penting. Nah, ini kalau dalam kesehariannya berarti ini dari table talk kita kan bawa mereka ke home sharing, Pak, ya kan? Nah, ini realnya nih dalam kehidupan saya selama ini dan semua para networker ya tentunya melakukan ini hotel meeting, ya. Dari hotel meeting sebetulnya ada satu pertemuan lagi yaitu circle meeting, Pak. Nah, dari circle meeting inilah beruntung ya melalui kita bawa home sharing atau kita bantu dia table talk dengan beberapa orang yang mungkin perlu private kan begitu. Ya, nah faktanya apa? Nah, ini hilang semua. Ya, dengan adanya digital marketing ini semua dihapuskan gitu loh. Ya, bahkan pertemuan-pertemuan kan menjadi sepi sejak adanya digitalisasi di dunia online gitu loh, Pak. Nah, jadi sementara ini apa yang ditawarkan kan lebih ke arah marketing menggunakan media sosial, ya. Apalagi marketing iya, bahkan selling juga iya, semuanya menggunakan medsos, ya. Nggak ada yang salah nih, ya, tetapi masalahnya filosofi yang kita bangun itu hilang ya dengan menggunakan pendekatan seperti ini. Maksudnya yang ini ya. Nah, di dalam bukunya Cashflow Quadrant kita harus pindah kuadran, Pak. Ya, sementara bisnis network marketing itu kan di kuadran B, ya, kuadran B yang atas ini gitu loh. Nah, kalau kita hanya sekedar menjual produk, berarti kita berada di kuadran kiri. Ya kan, Pak? Nah, gimana cara jadi kuadran kanan? Ya itu disusun dengan pinjam KTP. Bukan itu yang dimaksud. Peringkatnya lain, tetapi tidak ada kebebasan di situ. Karena peringkat yang tinggi tidak serta-merta berbanding lurus dengan freedom of time kan. Nah, ini yang dilanggar. Ya. Lalu apalagi? Lalu buku ini, ya di dalam buku ini kan. Nah, ini yang dilanggar. Ya. Lalu apalagi?
Lalu buku ini, ya di dalam buku ini diajarkan bisnis school ya, mengajarkan bagaimana keindahan atau betapa mulianya bisnis ini ketika kita bisa menolong orang-orang lain, ya atau bisnis ini cocok buat orang yang suka menolong orang lain. Apa jadinya? Ini hilang, ini tidak dilakukan gitu loh, karena Anda sibuk fokusnya kepada diri sendiri kan Pak, betul ya? Kita jualan semua personal sales kita gitu loh, omsetnya omset pribadi gitu loh, ya ini hilang ya, kaidah ini hilang gitu loh. Lalu apalagi bisnis 20 apa tadi? 21st century of business. Ya, ini pun ini yang ditulis di sini tidak berlaku lagi kalau kita memperlakukannya, sikap kita, tingkah laku kita menjadi seorang salesman yang hebat gitu loh. Ya, jadi ibaratnya gini, satu orang cari 1.000 pembeli. Padahal kehebatan dari buku-buku ini mengajarkan adalah bagaimana kita mencari 1.000 orang pakai satu produk, kan begitu Pak. Ini jadi terbalik semua tidak terlaksana gitu loh. Ya, nah jadi dengan kata lain, network marketing sejak adanya digital marketing, ya ini hilang. Ya, network marketing itu hanya sekedar nama. Ya, jadi sebetulnya apa yang terjadi? Terjadi satu transisi perubahan dari networking akhirnya kembali ke basisnya, ke dasarnya, itu direct selling semata-mata. Atau dengan kata lain saya bilang ini satu penurunan ya. Jadi apa bedanya dengan salesman yang door to door di zaman dulu gitu? Fokusnya jual sebanyak-banyaknya, ketuk pintu sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang nggak nyaman buat saya. Tapi buku ini justru memberikan solusi, ya pendekatan ini yang luar biasa sekali gitu loh ya. Jadi kata lain kalau bahasa emosinya adalah ini terjadi downgrade yang luar biasa ya. Dari kasta yang lebih tinggi, network marketing yang memberikan kebebasan, kita pindah shifting dari kuadran kiri, kuadran miskin pindah ke kuadran kanan, kuadran kaya, malah kembali lagi ke kuadran kiri. Itu yang saya maksud dengan downgrade yang menyedihkan gitu loh ya. Nah ini mungkin ya lebih jelasnya ya. Hakikat atau fitrahnya seorang network builder adalah kita berada di kuadran B, ya di kuadran kanan dan di B. Bukan seperti ini. Nah ini yang dilakukan oleh kebanyakan orang hingga hari ini. Ya orang-orang network marketer, leader-leader yang saya kenal akhirnya fokusnya belajar bagaimana cara jualan online. Ini yang mengerikan ya. Bahkan beberapa teman saya bisa membuka 100 account, 500 account. Saya bilang, ya apa-apaan? Nah, kurang lebih begitu. Nah, ini ada sebuah buku, Pak, yang namanya Beach Money, ya, karangan Jordan Eder. Nah, ini mungkin cerita ini akan menggambarkan, ya. Jordan Eder ini membuat buku Beach Money yang menceritakan bahwa dia menemukan freedom of time. Ya, ini di-endorse oleh Eric Worre bahkan, ya. Nah, beliau ini selama 10 tahun gagal di berbagai, tepatnya selama 10 tahun dia gagal di 11 perusahaan multilevel Amerika. Tetapi Jordan Adler ini percaya Pak bahwa bisnis networking adalah bisnis yang luar biasa karena di Amerika kan dia itu sudah terbangun Pak. Nah, ketika dia masuk ke perusahaan yang 11 perusahaan multilevel Amerika, tetapi Jordan Adler ini percaya Pak bahwa bisnis networking adalah bisnis yang luar biasa karena di Amerika kan dia itu sudah terbangun. Saya baca ketika dia masuk ke perusahaan yang ke-12, dia ketemu sponsor yang tepat. Ya saya nggak jelas ya, dia ketemu karena saya sendiri belum baca bukunya, saya hanya baca sekilas saja ya apa kesimpulannya. Jadi beliau ini ketemu sponsor yang tepat ya. Sponsor ini mengajarkan hal seperti ini Pak ya, kamu harus merekrut 2 hingga 30 orang untuk memulai ya. Jadi ketika mau start di sebuah perusahaan multilevel, secepatnya cari 20 hingga 30 orang. Kenapa? Karena si sponsor ini bisa menjelaskan berdasar pengalaman dia bahwa nantinya dari 30 orang yang kita sponsori, sepertiga tidak melakukan apa-apa, sepertiga dari 30 itu akan melakukan sedikit, tetapi sepertiganya akan punya income yang bagus. Dan catatannya adalah nanti salah satu dari mereka akan membangun ribuan orang. Ya, jadi kalau digambarkan seperti ini, Pak. 10 orang do nothing, 10 orang hanya menjadi 3, ya. Dari 10 orang itu ada mengajak 3 orang, ya. Lalu dari yang 10 sepertiga orang yang terakhir, 9 orang ini bisa menghasilkan 100 orang di jaringannya, tetapi ada 1 orang dari 10 orang yang terakhir ini justru bisa menghasilkan 1.000 orang di jaringannya. Nah, hebatnya apa yang Bapak Ibu lihat, yang Pak Rio lihat ini sekarang bisa dilakukan by online. Ini yang luar biasa. Nah, kalau kita tidak melakukan dengan pendekatan yang seharusnya, dengan konsep funneling, ini nggak terjadi nih. Kita hanya fokus jualan dan Anda tidak akan pernah bisa freedom. Ya, Anda nggak pernah bisa freedom. Walaupun mungkin bisa dengan cara Anda menggaji banyak orang ya, suruh dia melakukan apa yang Anda lakukan gitu ya. Menduplikasi para penjual juga gitu loh.
tapi bukan itu hakikatnya di dalam membangun sebuah jaringan ya untuk mendapatkan kebebasan. Begitu Pak. Nah jadi dengan kata lain, keywords-nya adalah apakah dengan digital marketing itu Anda sedang membangun aset atau hanya sekedar mengumpulkan omset. Ada perbedaan antara mengumpulkan omset dengan membangun aset. Dan ada satu keyword lagi yang paling penting. Apakah terjadi sistem duplikasi di sana ya ketika Anda hanya sekedar menjalankan dengan keahlian Anda berjualan lewat medsos, kemampuan Anda membuat landing page yang ujung-ujungnya hanya menjual produk gitu loh Pak. Nah itu. Nah jadi itu mungkin Pak yang paling yang saya dapat yang membuat saya menjadi sangat pede menjalankan shifting ini. Begitu Pak Rio. Oke, berarti kalau aku nyimak nih Pak dari beberapa gambaran Pak Hari tadi, ini ada beberapa poin penting nih Pak yang aku notes atau yang aku garis bawahi. Jadi yang pertama kan memang kalau ini buat aku sendiri Pak yang tertarik itu memang awal mula yang waktu itu bikin aku tertarik di terjun ke dunia network marketing adalah aku bisa belajar jadi pengusaha, yaitu belajar cara menjual. Karena kan di bukunya kan dia bilang kayak begitu kan. Tapi bukan sekedar sampai situ, adalah gimana kita bisa bangun sistemnya yang supaya penjualan terjadi terus. Cuma kalau misalkan kitanya jadi jualan terus ya jadinya jadi self employed doang ya, benar ya? Oh, betul. Kita di kuadran kiri terus, Pak. Oke, jadi kita mesti tetap aware tentang budaya yang di network marketing yang dibangun adalah kita bisa membangun sistemnya itu sendiri, Pak ya. Betul, betul. Dan tentunya nanti peran support system juga sangat vital, Pak. Ya, jadi pastikan kita nanti ketemu support system yang mendukung hal ini gitu loh. Jadi bukan support system yang gaptek ya, support system yang aware dengan